kalian sebagai teman saya harusnya khawatir gitu sama saya. Masa ya kalian nggak khawatir sama saya? Khawatir kok. Cuman kan tadi saya udah nanya sama Kang Tisna sebelum bawa penumpang. Kang yakin bawa penumpang? Terus Kang Tisna bilang, iya. Terus kesel sama saya malah. Iya ya. Ya udah, saya minta maaf. Lagian tadi lu disuruh ngopi, lu nya kagak mau juga. Iya, saya kan udah minta maaf. Mas, kira bebek 8 berapa ya? 10.000. Ayo. Oh ya, oke. Kang Tisna yakin mau ngojek? Ya. Atau kalau ngantuk gimana? Wah, kalau ngantuk nggak usah bawa penumpang, Mas. Enggak. Dia mah kalau ngomong suka sembarangan. Saya nggak ngantuk. Ngantuknya tadi, kalau sekarang mau udah enggak tuh. Tuh, udah enggak. Yang benar. Iya bener. Ayo saya anterin. Saya janji bahkan hati-hati. Ayo. Oh ya udah deh. Berangkat. Aduh. Kamu kenapa? Aku mules. Kayaknya gara-gara aku minum kopi deh. Biasanya juga kamu minum kopi. Iya, tapi biasanya sarapan dulu. Sekarang enggak. Yah, pantesan. Aku ke toilet dulu ya. Nah, iya. Maafin istri saya ya. Saya yakin istri saya itu tidak ada niatan jelek. Cuma mau nawarin aja. Iya, tapi kalau udah nolak nggak usah ditawarin lagi. Ini sama aja, jatuhnya maksa. Iya sih. Nah, terus baiknya gimana ya? Bang Indro lapor ke Babe RT aja. Biar Babe RT yang nasehatin Mbak Yuni. Jangan. Kenapa? Nanti masalahnya jadi berabe. Terus nanti saya yang dimarahin sama istri saya. Oh, Bang Indro takut sama Mbak Yuni. Enggak kok. Bener, nggak capek berdiri terus. Iya, beneran. Mbak Endah. Mbak Endah mau kemana? Gak usah kepo. Saya enggak kepo. Cuma was-was saja. Kenapa harus was-was? Yo, siapa tahu toh Mbak Endah bagi-bagiin pastel lagi. Memangnya kenapa kalau saya bagi-bagi pastel? Jualan saya jadi ndak laku. Seharusnya Mbak Endah ngerti dong. Tetangganya lagi jualan. Seharusnya disupport. Bukan malah sebaliknya. Nggak support gimana? Kan kemarin Mbak Yuni sendiri yang bilang kalau saya nggak bisa bikin pastel. Nah sekarang gilir saya buktiin saya bisa, Mbak Yuninya ngomel-ngomel. Maunya apa sih? Saya maunya Mbak Endah ndak usah ikut campur urusan saya. Mbak Yuni ikut campur urusan saya. Loh, Mbak Endah ikut campur urusan saya? Udah, nggak usah berantem lagi. Mbak Endah yang selalu ikut campur urusan saya. Enggak. Ya. Akhirnya berhenti juga. Kayaknya jangan sampai bilang ke Babe RT deh. Terus bayinya gimana? Biar saya aja yang negur. Saya yang negur sendiri istri saya. Yakin berani? Ya berani, saya kan suaminya. Masa suami takut sama istri? Bener. Tuh kan diem. Iya, saya berani kok. Mas Otim tenang aja. Iya. Udah pakai Gober Wallet ya, Mbak? Iya, udah. Pesanan saya juga udah dibayar kan? Iya, udah juga. Makasih, Mbak. Sama-sama. Alhamdulillah nggak kelar juga. Iya, Mbak. Ayo aku bantuin lagi. Udah kelar. Seriusan? Kok cepet banget? Kamu yang kelamaan di toilet. Iya ya. Tapi kalau kamu mau tetap bantuin, boleh kok. Bantuin apa?
Ini nyuci gelas bekas pesanan yang tadi. Kalau kamu aja yang nyuci gimana? Tadi katanya mau bantuin, gimana sih? Tapi kan aku lagi nunggu kabar temen aku, Kak. Kamu kenapa, Dek? Aku gak keterima kerja, Kak. Kamu yang sabar ya. Kamu pulang aja, Gi. Ya, istirahat di rumah. Iya. Aku juga mau pulang. Assalamualaikum, Mbak Yuli. Waalaikumsalam, sebentar, Po. Iya. Po Eda, masuk yuk. Kita kagak ngobrolnya di sini aja, Mbak. Di dalam aja deh, Po. Di sini panas. Kagak kok. Biasanya juga kita ngobrolnya di sini. Iya sih, cuma di dalam aja deh, Po. Emang kenapa sih, Mbak? Biar saya bisa sekalian jagain Anto. Oh, kenapa kagak bilang dari tadi? Jadinya kan saya paham. Iya, ya. Yaudah, yuk. Yaudah yuk, Po. Sampai. Ya, Pak Pandu. Tadi saya hampir kecelakaan. Kalian nggak kaget? Lah kaget kenapa? Ya kaget, gara-gara saya hampir kecelakaan. Ya kan baru hampir, Tis. Belum kecelakaan beneran. Nah, tapi kan tetap aja kalian sebagai teman saya harusnya khawatir gitu sama saya. Masa ya kalian nggak khawatir sama saya? Khawatir kok. Cuman kan tadi saya udah nanya sama Kang Tisna sebelum bawa penumpang. Kang yakin bawa penumpang. Terus Kang Tisna bilang, iya. Terus kesel sama saya malah. Iya ya. Ya udah, saya minta maaf. Lagian tadi lu disuruh ngopi, lu nya kagak mau juga. Iya, saya kan udah minta maaf. Lagian, bukannya saya nggak mau. Tapi kan, saya lagi berhemat. Hemat apanya? Orang Kang Tisna justru minjemin duit ke orang lain. Ke siapa? Tukang yang mau benerin rumah, mana nggak bilang-bilang dulu lagi sama saya. Gimana saya nggak sebel tuh? Terus kapan duitnya mau dibalikin, Mbak? Itu dia nggak tahu, Po. Padahal sebenarnya kita tuh juga lagi butuh uang. Aduh. Terus sekarang gimana dong? Saya diemin aja udah itu Kang Tisna, biar dia nyadar sendiri. Seharusnya Mbak Yuli nggak boleh begitu sih. Kenapa? Ini menurut saya nih ya, Mbak. Kang Tisna itu orangnya baik. Dia tuh ya kalau nolongin orang tuh tulus, ikhlas. Buktinya padahal duitnya pas-pasan. Tapi tetap tuh mau bantuin orang lain. Ya iya sih, Po. Nolongin orang mah emang boleh, bagus malah. Cuma lihat-lihat dulu kondisi kita. Kalau ini kan berarti dia lebih peduli sama orang lain dibanding keluarga sendiri. Iya sih. Bang, ojek dong. Oke. Saya juga. Ya, boleh. Mau kemana? Rawa bebek 3, ongkosnya berapa? 10.000. Sama, saya juga mau ke Rawa bebek 3. Ya. Ayo. Terus sekarang Mbak Yuli maunya gimana? Nggak tahu deh, Po. Kok nggak tahu sih, Mbak? Ya habisnya tadi Po Eda bilang saya jangan begitu sama Kang Tisna. Iya sih. Padahal kan sebenarnya ini tuh emang salah dia. Coba paling nggak dia bilang dulu deh tuh sama saya. Jadi saya kan nggak emosi kayak gini. Kalau Kang Tisna bilang dulu sama Mbak Yuli pasti nggak bakalan ngizinin, ya kan? Ya iyalah, orang kita juga lagi butuh uang. Masa ngedulin orang lain dibanding keluarga sendiri? Mbak Yuli jangan marah dong sama saya. Enggak, Po. Saya emang nggak marah sama Po Eda. Yang bener. Iya, saya nggak marah sama Po Eda. Tapi harusnya Po Eda tuh ngebelain saya, bukannya malah ngebelain Kang Tisna. Iya, Mbak.
Mbak Yuli beneran kan? Nggak marah sama saya? Enggak, Po, saya nggak marah. Ya udah, kalau gitu saya